Keruntuhan pasar saham China sebabkan seringnya laporan bunuh diri investor. Kemerosotan pasar saham China tetap menjadi titik fokus perhatian global dan domestik, dengan laporan terbaru menyoroti tren yang menyedihkan, lonjakan investor China bunuh diri karena bangkrut. Kemerosotan pasar terus berlanjut, dengan ribuan saham mencapai batas penurunannya pada tanggal 5 Februari yang menggarisbawahi parahnya krisis ini. Pada tanggal 1 Februari seorang pengguna internet mengungkapkan bahwa seorang teman, yang sukses dengan cepat di pasar saham, mengubah investasi awal sebesar 150.000 menjadi 30 juta di antara tahun 2014 dan 2015, bunuh diri dengan melompat dari sebuah gedung pada tanggal 31 Januari. Meski mengelola portofolio senilai 500 juta, tekanannya menjadi terlalu besar hingga membuatnya mengakhiri hidupnya. Kisah tragis lainnya terjadi pada tanggal 2 Februari ketika seorang pria, yang terpukul oleh kerugian besar dari investasinya di Longji Green Energy dan menghadapi kehancuran finansial total serta hutang sebesar 1,5 juta ke bank, menyatakan kebenciannya terhadap masyarakat predator ini dengan perpisahan terakhir untuk selamanya. Melompat dari gedung pencakar langit. Demikian pula, seorang investor perempuan, setelah kehilangan 2 juta dolar, yang merupakan tabungannya selama 15 tahun, juga terpaksa melompat dari gedung, sehingga semakin menambah keputusasaan dalam komunitas pasar saham. Gelombang keputusasaan ini dengan cepat menjadi trending topik di Weibo dan Douyin, mencerminkan kekhawatiran dan kesedihan yang meluas di kalangan investor. Sebagai indikasi nyata betapa parahnya krisis ini, sebuah pusat perbelanjaan di Shanghai memasang jaring pengaman pada bulan Januari untuk mencegah investor yang putus asa untuk melompat, sehingga memicu komentar spekulatif tentang apakah Sungai Huangpu akan menjadi tempat selanjutnya yang perlu dipasang pengaman. Selain itu, terdapat laporan mengenai 4 pemilik usaha di kawasan berikat yang bunuh diri dengan melompat, yang menandakan bahwa krisis ini mungkin masih jauh dari selesai. Menanggapi insiden tragis ini, berbagai metode protes telah dilakukan oleh investor. Ada yang sampai mengirimkan kotoran ke Bursa Efek Shanghai, ada pula yang mengorganisir protes kolektif, dan bahkan ada seruan pemberontakan di masyarakat. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah besar netizen membanjiri akun Weibo Kedutaan Besar AS, menyerukan tindakan militer AS untuk memberantas kanker bumi, yang telah menyebabkan lonjakan postingan dan sensor dihapus di berbagai platform media sosial utama. Banyak investor yang sebelumnya pembela PKC telah menyampaikan permintaan maaf kepada Amerika Serikat, negara yang sering mereka hujat, dan mengakui bahwa kenyataan brutal di pasar saham telah membuka mata mereka terhadap kejahatan sistem tersebut. Kita semua tertipu. Tuan Dai, seorang investor saham Shanghai, berkomentar. Banyak warga China yang berkomentar di postingan Weibo Kedutaan AS, ini situasi yang cukup buruk, bukan? Faktanya adalah 90% investor saham China berada dalam zona merah. Kita berbicara tentang 200 juta investor saham dan 400 juta investor reksadana, totalnya 600 juta, semuanya terjebak. Dia menambahkan, mayoritas investor sekarang adalah yang tersingkirkan di sektor retail, yang mana pasar saham pernah menjadi satu-satunya harapan untuk memperoleh pendapatan. Tuan Dai berkata, bagi kami orang miskin, dengan harga rumah selangit, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu hanya bekerja? Anak kamu masih harus menikah. Satu-satunya cara untuk menghasilkan uang tampaknya adalah pasar saham, karena secara teori pasar saham menawarkan peluang yang sama bagi masyarakat awam. Hal ini seharusnya berlaku secara global, namun di sini, jika ada manipulasi di balik layar, kita hanya kurang beruntung, hanya disayangkan. Sekarang, menghadapi kerugian seperti itu, saya menyadari bahwa fundamental dan indikator teknikalnya tidak seperti yang terlihat. Idealnya, pasar seharusnya naik, namun justru turun, membuat kamu tidak berdaya, hanya bisa menonton saja. Banyak investor yang merasa tertipu memasuki pasar saham setelah Economic Daily, sebuah surat kabar partai, menerbitkan artikel pada tanggal 3 Agustus tahun 2023, yang menyatakan bahwa artikel tersebut bertujuan untuk memungkinkan masyarakat memperoleh uang melalui saham dan reksadana. Akibatnya, para netizen yang bergabung dengan pasar pada titik 3.200 poin, meskipun terus-menerus menyaksikan penurunan pasar, tetap mempercayai klaim dari agensi Xinhua bahwa pasar China tidak akan runtuh meskipun difitnah dan ditekan. Klaim ini tidak hanya menjanjikan keuntungan, tetapi juga pertumbuhan, sehingga para netizen pun menambah investasi mereka. Namun sekarang, investasi mereka telah menyusun hingga 40%. Investor Shanghai, Zhang Xing menyampaikan, pasar saham terus anjlok setiap hari karena kebijakan yang cacat, hanya omong kosong belaka. Saya sudah kehilangan ratusan ribu, mungkin 5-600 ribu. Bukan kelas menengah, tapi kaum miskin yang dirugikan. Orang miskin yang menggunakan tabungan mereka, semuanya tertipu. Seorang netizen menyimpulkan, kemerosotan pasar saham China ini telah melenyapkan orang-orang yang paling patriotik, paling optimis terhadap masa depan, paling baik hati, dan paling tangguh. Mereka bekerja keras selama puluhan tahun, mengikuti seruan negara,
menginvestasikan seluruh tabungan mereka ke pasar saham, hanya untuk dihancurkan oleh kemerosotan yang berturut-turut. Li Yuanhua, seorang sejarawan yang berbasis di Australia, mengamati. Dengan perekonomian yang sedang menurun dan Partai Komunis China tidak berdaya untuk membalikkan keadaan, kegagalan pasar saham tidak dapat dihindari. Dalam proses ini, netizen yang dulunya secara membabi buta mempercayai propaganda PKC kita tersadarkan oleh kerugian finansial mereka yang besar, berubah dari nasionalis yang fanatik menjadi pembangkang. Banyak investor mengungkapkan kekecewaan mereka dengan mengatakan, sejak saya mulai berinvestasi di saham, saya telah kehilangan patriotisme saya, tidak hanya hilang, tetapi berubah menjadi kebencian. Investor saham China meminta bantuan Kedutaan Besar India. Meskipun para admin Weibo berupaya keras untuk menghapus postingan dan memblokir akun, para investor tetap gigih melakukan postingan, sehingga membuat para admin kewalahan dengan jumlah komentar yang jauh melebihi kecepatan penghapusan. Dengan menggunakan strategi estafet untuk berkomentar, mereka berhasil mengumpulkan 167.000 komentar dan 726.000 like pada sebuah postingan pada pukul 10 malam waktu Beijing pada tanggal 5 Februari. Setelah adanya penyensoran terhadap akun Weibo Kedutaan Besar AS, para investor mengalihkan perhatian mereka ke Weibo Kedutaan Besar India di China. Meskipun terus dihapus, postingan tentang Fasen Mela mulai tanggal 2 Februari telah mengumpulkan lebih dari 3.000 komentar, bertambah sekitar 1.000 komentar setiap jam. Ketika pasar saham China menghadapi penurunan, pasar saham India mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dengan indeks sahamnya meningkat dari sekitar 3.000 poin 2 dekade lalu menjadi hampir 72.000 poin saat ini. Kesenjangan ini telah membuat para investor China mengungkapkan kekagumannya terhadap pasar India yang sedang booming, memuji negara tersebut dan sistem keuangannya, serta mempertanyakan perbedaan yang mencolok meskipun letak geografisnya berdekatan. Para investor China juga menyatakan kebencian mereka terhadap India, mengakui perubahan hati mereka dan meminta maaf atas kepicikan mereka di masa lalu. Dengan 212 juta orang terdaftar dan lebih dari 100 juta investor aktif, pasar saham China semakin dalam setelah penurunan signifikan pada tanggal 2 Februari diikuti oleh hari yang mengerikan pada tanggal 5 Februari ketika 1.000 saham mencapai batas bawah. Dampak yang ditimbulkan sangat parah, dengan kehancuran finansial yang meluas, hutang, dan banyaknya investor yang bunuh diri, sehingga menciptakan rasa putus asa dan kemarahan yang meluas. Partai Komunis China tampaknya kewalahan, tidak mampu menstabilkan pasar meskipun ada intervensi intermiten yang sementara mengangkat pasar sebelum akhirnya jatuh lagi.